Besi, Allah turunkan dari langit untuk kebaikan umat manusia. Lalu, kenapa besi berubah jadi senjata yang penuh berlumuran darah? Dan inilah kisah besi dan keajaibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Hasanah pagi ini akan mengupas soal keajaiban besi yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan di era modern ini seolah-olah tak bisa lepas dari besi. Besi adalah logam yang paling besar dieksplorasi setiap tahun. Lebih dari 1 miliar ton per tahunnya, manusia mengolah besi untuk berbagai keperluan. Besi misalnya sangat dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung-gedung pencakar langit, jalan layang, hingga jembatan. Berbagai transportasi modern, mulai dari mobil, kereta api, hingga pesawat terbang juga memanfaatkan logam besi. Namun, manfaat besi bisa berubah mematikan. Besi menjadi senjata pembunuh massal. Berbagai senjata modern diproduksi dalam industri raksasa. Dan berbagai negara berlomba memamerkan kecanggihan teknologi senjatanya. Ambisi manusia untuk berkuasa mematikan nalar dan hati nurani. Dan nyawa jutaan manusia pun melayang sia-sia akibat keserakahan dan kejahatan manusia. Pada awalnya, manusia menggunakan batu yang ditempa sebagai senjata yang digunakan untuk berburu atau berperang. Mereka membuat pedang, panah, atau pisau yang terbuat dari batu. Setelah ditemukan besi, umat manusia mulai memasuki zaman besi. Dalam arkeologi, zaman besi adalah suatu tahap perkembangan budaya manusia di mana penggunaan besi untuk pembuatan alat dan senjata sangat dominan. Penggunaan bahan baru ini di dalam suatu masyarakat seringkali mencakup perubahan praktek pertanian, kepercayaan agama, dan gaya seni, walaupun hal ini tidak selalu terjadi. Zaman besi adalah periode utama terakhir dalam sistem 3 zaman untuk mengklasifikasi masyarakat prasejarah yang didahului oleh zaman perunggu. Zaman besi berhubungan dengan suatu tahap di mana produksi besi adalah salah satu bentuk paling rumit dari kerajinan logam. Kekerasan besi, titik lebur yang tinggi, dan sumber bijih besi yang melimpah membuat besi lebih dipilih daripada perunggu. Besi juga dipilih karena logam yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pasukan berbaju besi dengan sebuah pedang tajam menjadi kisah heroik yang mengisi lembaran-lembaran sejarah. Kisah heroik Nabi Daud alaihissalam misalnya, tertulis dalam kitab yang diyakini bangsa Yahudi dan Nasrani. Al-Quran sebagai wahyu Allah yang membenarkan kitab-kitab terdahulu juga mengisahkan tentang Nabi Daud alaihissalam. Dalam Al-Quran, Allah memberi anugerah berupa mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam untuk menaklukkan besi. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Besi-besi keras mampu dilunakkan oleh Nabi Daud hanya dengan tangan. Selain membuat pedang dan tombak, Nabi Daud juga diperintahkan oleh Allah untuk membuat baju perang dari besi. Menurut Al-Qurtubi, kata labus dalam surah Al-Anbiya ayat 80 bermakna baju-baju besi karena dipakai untuk membentengi atau melindungi diri dari serangan musuh-musuh. Kisah Nabi Daud juga bisa dilihat dalam surah Sabah ayat 10 dan 11. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Daud diberi mukjizat mampu memipihkan besi tanpa membakarnya lebih dulu. Pada era sebelumnya, baju perang hanya berupa lempengan tameng, tapi Nabi Daud membuatnya seperti anyaman. Jadi, Nabi Daud adalah manusia pertama yang memperkenalkan baju besi dengan bentuk baru. Nabi Daud membawa kerajaan Bani Israel mencapai puncak kejayaannya.
Nabi Daud diperkirakan hidup pada tahun 1041 hingga 971 sebelum Masehi. Sebelum Allah menganugerahi sebuah kerajaan padanya, Nabi Daud harus berjuang terlebih dahulu bersama dengan Talut